Hello everyone, back again with me Alia. Hari ini aku mau review buku lagi yang judulnya Funiculi Funicula Before the Coffee Gets Cold. Buku Funiculi Funicula ini ditulis oleh Toshikazu Kawaguchi. Buku ini menceritakan tentang sebuah kafe tua yang berada di sebuah gang kecil di kota Tokyo. Nah, kafe ini bukan kafe biasa, jadi bukan kafe yang cuman menyuguhkan makanan dan minuman di dalam menunya, tapi juga menyuguhkan perjalanan waktu untuk pelanggan-pelanggannya. Jadi kafe ini bisa membuat pelanggan-pelanggannya itu menjelajahi waktu, entah itu masa depan maupun masa lampau. Nah, tapi bisa menjelajahi waktu mah bisa ya guys, tapi dengan syarat dan peraturannya tertentu. Dan juga salah satu peraturannya yang biasanya kita kayak, oh iya kita bisa menjelajahi waktu, kita juga bisa mengubah masa lalu atau melihat masa depan. Enggak kayak gitu, tapi kita hanya bisa melihat masa depan dan masa lalu di sebuah kursi kecil di pojokan kafe itu. Jadi peraturannya adalah kita tidak bisa mengubah kenyataan atau takdir yang sudah dibuat oleh Tuhan, dan juga pelanggan-pelanggannya itu nggak bisa pergi dari tempat yang sudah disediakan untuk pergi menjelajahi waktu. Jadi syarat-syaratnya emang berat, tapi apakah perjalanan waktu itu layak dijalani atau worth it gak kita menjelajahi waktu itu, walaupun kayak syaratnya banyak dan kenyataan juga gak bisa diubah gitu. Nah, kalian bisa baca di buku ini. Buku ini sebenarnya adalah kumpulan cerita dari beberapa POV masing-masing tokoh yang berkaitan dengan kafe tua ini. Jadi pasti latarnya itu di kafe tua ini, nggak berubah gitu, pasti tetap di kafe itu. Buku ini itu sebenarnya menceritakan tentang penyesalan seseorang, atau kayak banyak misunderstood karena penyesalan seseorang karena misunderstood, kurang komunikasi di dalam hubungannya dengan kekasihnya, dengan saudaranya, dan dengan anaknya. Nah, buku ini tuh ada 4 POV dan semuanya itu POV-nya dari seorang perempuan. Jadi semua tokohnya semua yang diceritakan itu tokohnya perempuan. Nah, apa sih plus dan minus dari buku ini menurut aku? Yang pertama, aku bakal ngejelasin plusnya. Plusnya itu ini tuh bagus buat quick read lagi. Jadi ini tuh sekitar 224 halaman dan lumayan tipis ya menurut aku. Ini segini, lihat segini. Nah, jadi ini tuh cocok buat quick read dan cocok buat hiburan gitu. Nah, selain hiburannya juga banyak juga insight yang aku realize pas baca buku ini. Kayak misalnya dari buku ini tuh aku realize kalau misalnya waktu itu sangat-sangat penting. Jadi misalnya hal-hal kecil di kehidupan kita itu sebenarnya sangat-sangat penting dan sangat-sangat bisa mengaruhi sebuah hubungan ya. Misalnya kita spending time with our family, spending time with our siblings, spending time with our husband or wife gitu kan. Jadi jangan sampai kita kehilangan dulu baru kita nyesel kita kenapa nggak spending time more sama mereka gitu. Dan buku ini juga ngasih insight kalau misalnya pasti ada harapan, walaupun kita nyesel, walaupun kita sedih, pasti akhir-akhirnya ada harapan, ada solusi yang akan kita dapatkan dari sebuah masalah. Nah, tapi ada minusnya juga pasti. Buku ini POV-nya semuanya perempuan dan
ini minus dari aku aja. Buku ini tuh POV-nya semuanya dari POV perempuan, jadi yang menyesal, yang sedih, yang ditinggalin itu seorang perempuan. Jadi aku kurang suka aja, entah kenapa autornya nulis atau ngasih semua tokohnya perempuan, tapi mungkin ada alasan tertentu, tapi karena itu aku jadi kurang suka gitu. Jadi kenapa semuanya perempuan gitu, yang nyesel, yang sedih gitu. Itu minus dari aku. Jadi jangan sampai ngehambat kalian buat beli buku ini, karena itu minus doang dari aku. Itu dari perspektif aku aja. Nah, itu dia review buku kali ini. Nah, aku mau ngasih lihat covernya. Jadi ini covernya. Pertama kali ngeliat covernya tuh aku ngerasa kayak, wow, ini bukunya bakal bagus. Ini bukunya bakal menjanjikan lah, dan ternyata benar menjanjikan. Dan juga buku ini aku kasih rating 4,5 dari 5. Nah, sekian dari aku. Terima kasih buat nonton. Bye bye.